Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Karena tadi nyuwun pangapunten kula nggih tilik jamaah ingkang nandhang gerahipun radi payah kanker darah utawi leukemia. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi iman juga Islam. Monggo wekdal ingkang pun paringaken Allah Subhanahu wa taala punika kita ginakaken ingkang sae, mugi Allah Subhanahu wa taala paring ridho dumateng kita sedaya. Saderengipun kawiwitan monggo kula dherekaken panjenengan nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala lumantar suratul Fatihah. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring hidayah dumateng kita, tansah paring ridho lan ugi maghfirah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihatin jami'atin syamilah. Naftatihu darsana bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Kita teruskan dan alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-88 dari surat Al-Baqarah. Dengan bersani mushaf panjenengan, Allah Subhanahu wa taala ngendikan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Bisa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu anu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu mir rabb wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ingkang kaping pungkasan ayat 9 kalih. Nggih.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Nggih. Ayat 88 atau 88 itu bukan berdiri sendiri kejadiannya. Jadi kejadiannya berurutan dengan ayat sebelumnya. Maka tidak bisa terus tiba-tiba seorang mufasir itu mengambil atau memberikan keterangan atau seorang dai itu memberikan bahwasanya hati mereka orang-orang Banu Israel itu tertutup. Oh, tidak bisa kayak begitu. Jadi ada prosesnya mengapa hati mereka itu tertutup. Jadi bukan karena tiba-tiba. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Itu ada sebabnya. Jadi tidak bisa secara langsung dikatakan hati mereka tertutup. Sama. Hati seseorang itu menjadi keras. Bahkan lebih keras daripada batu, itu melewati proses. Bukan tiba-tiba. Prosesnya sangat lama. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir, ada hadis dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melakukan satu perbuatan yang tercela, dan itu telah kita lakukan, dalam arti begini, sudah kita lakukan, maka itu akan membentuk satu titik hitam di dalam tubuh kita. Begitu kata Rasulullah. Setiap kali melakukan kebohongan, akan ada titik hitam. Terus semakin lama semakin banyak sampai pada akhirnya yang namanya hati itu terus menjadi hitam. Dan semakin lama semakin mengeras. Nah, itu lewat proses dari mulai titik sampai pada akhirnya titik itu memenuhi seluruh hati kita. Sama. Oke. Ketika panjenengan pirsani waqalu dan mereka berkata. Qala itu berkata. Kalau qalu berarti yang ngomong banyak. Maka diterjemahkan dengan mereka berkata. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang sebelum yang disebut siapa itu? Banu Israel. Oke. Apa hubungannya dengan 87? Jenengan pirsani. Walaqad ataina Musal kitaba, gitu. Wa qafaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Kanjeng Nabi Musa diberi pedoman. Pedomannya itu disebut Alkitab, tapi yang dimaksud di situ adalah Taurat. Bukan cuma dengan Taurat itu saja, masih diperkuat dengan nabi-nabi serta rasul setelah beliau yang menjelaskan tentang Taurat tersebut. Oke. Misalnya sinten Kanjeng Nabi Zakaria. Kanjeng Nabi Zakaria itu datangnya sebelum Nabi Isa. Karena Nabi Zakaria itu bertemu dengan ibunya Nabi Isa ketika masih gadis, masih muda. Bahkan yang membimbing beliau adalah Nabi Zakaria. Dan seterusnya. Dalam arti nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah atau diutus oleh Allah untuk menguatkan risalahnya Nabi Musa. Tapi apa jawaban mereka? Kepada Nabi Musa, kenapa kepada Nabi Harun dan nabi-nabi setelah Nabi Musa, jawabannya qalu qulubuna gulf. Hati kami tertutup. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gak ada manfaatnya sama sekali. Gak pernah nyantol yang namanya nasihat itu di dalam hati mereka.
Maka saya katakan masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak sama sekali cementel, belas sama sekali enggak. Nggih, itu Kanjeng Nabi Musa dan nabi-nabi setelah Nabi Musa. Dengan persani wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa idza ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Nabi Isa pun Nabi Isa pun diberi pedoman berupa keterangan-keterangan. Maksudnya di situ adalah Injil yang memberikan syariat, keterangan tambahan daripada Taurat. Karena di Taurat ada sesuatu yang diharamkan, tapi pada Injil kemudian keharaman itu dicabut. Contohnya adalah apa? Sing kula aturke kalau wingi suhum. Suhum itu apa? Suhum itu apa namanya nggih? Bukan daging, satunya daging. Jadi semacam apa nggih? Lemaknya ya semacam itulah. Itu dulu orang Israel tidak boleh, tapi pada saat risalahnya Nabi Isa itu diperbolehkan. Semacam itu. Bukan cuman Kanjeng Nabi Isa itu diberi pedoman berupa Injil. Tapi kata Allah, firman Allah, wa ayyadnahu biruhil qudus. Masih disupport, didukung oleh siapa? Ruhul Qudus. Ruhul Qudus di sini adalah sinten? Oke. Yang dimaksud Ruhul Qudus di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Oke. Ruhul Qudus di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi wajar kalau misalnya terjadi dialog antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu dengan sang pembawa wahyu. Sebagaimana dialognya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Biasa itu. Dan itu untuk menguatkan, untuk mensupport para nabi dan rasul tersebut. Jangankan nabi dan rasul, bahkan ada wali-wali Allah itu yang bertemu dengan para malaikat. Aikamakol dalam kitab-kitab tentang tasawuf diceritakan seperti itu. Tapi ala kulli hal wallahu a'lamu bishawab. Tapi yang jelas para nabi dan rasul termasuk di sini adalah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disupport wa ayyadnahu biruhil qudus. Apa jawaban mereka Banu Israel, kebanyakan mereka kepada nabi-nabi Allah tersebut termasuk Nabi Isa, qalu qulubuna ghulf. Jadi masukan, ceramah, nasihat dari Nabi Isa sendiri pun masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sama sekali tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya beberapa dari kalangan Bani Israel yang memang setia kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di semacam itu. Jadi nabi-nabi ini mengalami pengingkaran. Jadi kalau jenengan wae misalnya penyuluh atau bahkan dai dan lain sebagainya kok diingkari, kok disebelin, kok dimusuhi ya biasa mawon awake dhewe ora nabi, nabi wae dimusuhi apa meneh awake dhewe gitu. Kalau nabi masih mendapatkan dukungan dalam arti jelas bener sementara kita
kan belum tentu jelas bener gitu. Nah, mila kula kalih panjenengan harus ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi di medan dakwah ya dianggap biasa saja. Ada pengingkaran tidak apa-apa dan lain sebagainya. Yang penting apa? Satu, kita saling hormat menghormati, kita saling terbuka kalau misalnya kita ada kesalahan dan kita siap menerima masukan dan saran. Begitu. Karena kita adalah manusia, tempat salah dan lupa. Kalau Nabi ono sing negur, ono sing ngandani. Para wali ada yang negur, ada yang ngandani. Lah awake dhewe sing negur karo ngandani sapa nek dudu sedulure dhewe sesama muslim itu tadi. Jadi kita bukan anti kritik, kita siap. Di kita pun kalau misalnya mempunyai pendapat kok di depan orang lain ya biasa saja. Yang jelas kita mempunyai argumentasi tertentu kalau kita mempunyai pendapat. Sehingga ya itu tadi terjadi dialog itu nanti akan menjadikan wawasan kita semakin berkembang dan semakin luas. Gitu. Seperti itu. Kata gulf kulub ya saderenge mlebet wa qalu kulubuna utawi hati kami ya kolbun itu kolabayu kolibu itu berpindah-pindah jadi obat mabit gini ya. Jadi kolbun itu obat mabit maka ada doa sabit kolbana ala dinika wa ala ta'atik tetapkan nggak usah biar tidak ngubah-ubah gitu tadi. Jadikan hati kami itu tenang, tepat pada ketaatan kepadamu ya Allah. Dan tidak bergoyang lagi. Jadi kalau yang namanya hati itu berpindah, bolak-balik biasa. Karena memang namanya kolbun. Jadi kalau misalnya pada suatu kali kita mendapati seseorang itu dukung kita, sore sudah pindah. Ya biasa itu namanya hati. Ketika seseorang itu pagi mengatakan kepada kita, aku kancamu, malamnya musuh ya wae ya biasa itu namanya hati. Nah, tapi biasanya kan kadang ngono menungso kok kaya ngonoan misalnya. Model kaya ngonoan gitu. Ya itulah manusia kalau nggak begitu bukan hati namanya. Makanya kita meminta kepada Allah supaya hati kita itu tetap ada ketaatan. Semacam itu. Jamak dari kolbun itu kulub. Oke. Kolbun, kulubun. Kulubuna berarti nanya di situ adalah domir. Domir dari kata nahnu. Maka hati-hati kami maksudnya. Ya hati kami maksudnya. Gulf. Gulf itu dengan tahu yang namanya sampul. Sampul buku itu namanya kalau di dalam bahasa Arab namanya khilaf. Khilaf. Ya, khilaf. Dari akar kata yang sama ghain, lam, dan fa. Itu artinya penutup. Jadi buku yang belum ada sampulnya itu kan biasanya ada gambar dan lain sebagainya. Nah, terus kita kasih cover, kasih penutup. Namanya khilaf dalam bahasa Arab. Jadi hati itu ketutup. Jadi ada semacam tutupnya. Maka di ayat yang sebelumnya ghisyawah. Ghisyawah itu penutup. Jadi ada gelas loh, penutupane. Nah ini hati terus ditutup. Jadi sehingga hati ini sudah nggak bisa apa lagi. Mau ketutup kabeh. Maka ini jamak gulfun. Gulfun jamaknya adalah aglaf. Artise nopo? Artose nopo? Penutup. Jadi hati ini tertutup, terbungkus.
dirapat, ketutup rapat sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Mbok jendelane dibuka, yang namanya cahaya matahari itu hatinya masih ketutup, jadi tetap saja tetap tidak bisa melihat sinarnya itu tadi. Oke. Bal la'anahumullah. Kata bal wonten ing mriki bahkan artose bukan tetapi. Bahkan bukan hanya sekedar hati mereka tertutup, lebih dari itu mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bi itu jadi sebab. Ya. Ba sabab di situ ada ba, tapi gunanya untuk menunjukkan sebab. Bikufrihim dikarenakan atau disebabkan kekufuran mereka. Jadi yang namanya hati ini tidak bisa melihat cahaya atau nur Allah karena mereka sendiri menutup hatinya itu dengan kekufuran-kekufuran. Sami asli ini yang namanya hati itu warnanya tidak hitam, tidak keras, bahkan apalagi melebihi batu. Tidak, hati ini kalau memang hati ini bersih, sehat, maka dia mudah tersentuh, mudah terharu. Terus kemudian memerintahkan akal, misalnya ketika ada ketemu sama orang yang susah, sakit, oh ya Allah. Jadi hati jenengan itu tinggal dikoreksi. Caranya bagaimana? Kalau misalnya melihat satu kejadian yang mungkin sedih, terus jenengan nangis, terharu, sedih, dan lain sebagainya yang semisal dengan itu tanda hati jenengan ini sehat. Ya, walaupun ada titik-titik dosa, pernah melawan dosa kan, tidak mungkin tidak. Tapi ketika kita melihat satu kejadian di mana kita terharu, terus kemudian menangis, sedih, dan lain sebagainya, merasa terbawa emosi, dalam arti emosi di sini ya kesedihan itu tadi, berarti kemungkinan hati panjenengan ijek saya. Tapi kalau sama sekali tidak tersentuh hatinya atau sekuandanya dan lain sebagainya, itu salah satu pertanda kita harus introspeksi diri bahwasanya hati kita perlu dibenahi. Jadi kalau misalnya nonton drakor kalau ibu-ibu, terus kemudian nangis, atau kalau enggak nonton drama layangan putus yang kayak begitu sampai pada akhirnya nangis dan lain sebagainya, merasa sedih dan lain sebagainya, terbawa arus emosi dan lain sebagainya, itu pertanda hati panjenengan masih bisa merasakan keharuan, sakit dan lain sebagainya, ijek sehat. Tapi kalau sudah tidak bisa menangkap keharuan, menangkap kesedihan, mudah terenyuh dan lain sebagainya, sudah tidak kayak gitu, perlu diperiksakan dan harus segera muhasabah diri. Faqalilam mayu'minun, maka kondisinya menjadi sedikit. Sedikit apanya? Keimanan mereka, artinya iman mereka lemah. Jadi orang itu dikatakan sebagai orang yang beruntung ketika hatinya itu sehat. Kalau dalam bahasa agama itu namanya qalbun salim. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang kembali kepada Allah dan hatinya bersih, sehat. Artinya hati ini dalam ketaatan kepada Allah. Maka yang menjadi titik tolak, titik tolak apa? Titik tolak pembahasan di dalam keilmuan ketasawufan itu adalah hati.
Jadi yang pertama diolah hati. Diolah hati. Kalau di sana ada penyakit-penyakit, dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan baru diisi dengan hal-hal yang baik. Carane pripun? Kalau dalam bukunya Imam Al-Ghazali, prosesnya itu pembiasaan selama 40 hari. Contoh ya, di man-man termasuk man 1 dan lain sebagainya, man 2 dan lain sebagainya, ada yang namanya program warung kejujuran. Nah, itu dilatih kepada murid. Jadi ketika dia ngambil apa yang bayarnya itu. Jadi kalau harganya mungkin tahu bakso itu 3.000, ya. Terus kemudian dia ngambil 4, maka ya 3.000 kali 4 dia bayarnya. Bukan kok kita ngambil 4 bayarnya mung loro. Padha karo ning pondok-pondok biyen kan ngono kuwi. Jadi ngambilnya 4 yang bayare mung loro. Aku mau tahu baksone loro, Bu. Padahal jupuk 4 blambleng ngoten niku. Nggih. Nah, itu bisa dilatih. Maka yang namanya sifat itu bisa masuk ke dalam karakter kita, kemudian jadi sifat kita itu melalui proses pembiasaan. Anak kita biasakan setelah maghrib maca Quran, setelah subuh baca Quran. Kersane pun apa? Nanti Quran ini akan dalam bahasa Jawa itu nyawiji gitu, masuk ke dalam. Jadi kalau ndak baca Quran ada sesuatu yang hilang. Sami, dengan sholat duha terus berulang-ulang. Pokoknya saben waktunya duha, sholat. Waktunya duha, sholat. Waktunya duha, sholat. Ketika suatu saat ini sudah jadi pembiasaan panjenengan, terus panjenengan tinggal, itu mesti ada sesuatu yang hilang. Aku mau apa ya? Kok kayak hatiku rapenak itu ada sebabnya apa? Oh iya, aku durung sholat duha. Tuh, seperti itu. Jadi, proses seseorang itu menjadi jahat, itu suwi ya. Proses menjadi baik, itu juga lama. Butuh apa? Pembiasaan. Contoh ini. Orang disebut pembohong. Itu awalnya bohong sekali. Terus kemudian bohong lagi. Terus kemudian bohong lagi. Terus sampai akhirnya bohong. Sampai akhirnya itu jadi karakter dia. Maka dia disebut pembohong. Contohnya Musailamah. Maka dia akan ada lakopnya atau gelarnya. Al-Kadzab. Tukang bohong. Itu awalnya dimulai dari bohong yang pertama. Oh aman, bohong nih. Lagi, bohong lagi sampai akhirnya jadi sifatnya dia. Oke. Sama, menawi wonten tiyang nika gampang menapa nggih paring bantuan harta dan lain sebagainya. Anu lho, ning Mas Samsudin sing lomo kae. Nah, ada tambahan kata lomo. Nah, di situ adalah karena kebiasaannya dia lomo gitu. Sampai pada akhirnya dikasih gelar sama masyarakat kayak lo sing lomo. Dadi wong iki kaya Mas Samsudin sing lomo kae. Walaupun janjane ya mbuh-mbuhan. Ya, jadi semacam itu. Fakoli lama yu'minun itu artinya sedikit imannya. Kalau sedikit imannya berarti lemah iman. Mudah goyang. Contoh ketika ada hal-hal yang ada urusannya duniawi, langsung. Nah, jadi mereka itu hati mereka tertutup. Terus kemudian
mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufurannya mereka, penolakan mereka dari apa? Dari ajakan risalahnya nabi-nabi, termasuk risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kita terasakan ayat 89 dengan persen. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Napa niku? Walamma dan ketika, lama niku ketika utawi saat. Ketika napa ja'ahum datang, ja'a itu datang. Kepada mereka. Apa yang datang itu kitabun. Maka dan ketika kitab Allah itu, kitab yang dari Allah adalah min indillah dari sisi Allah. Dan ketika datang kepada mereka, apa yang datang? Kitab min indillah dari hadirat utawi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kitab ini itu musaddiq. Musaddiq niku membenarkan. Kitab ini membenarkan. Jadi kitab ini sebagai pembenar. Pembenar apa? Lima ma'ahum. Apa yang ada pada mereka. Apa itu? Taurat. Apa itu? Injil. Jadi kitab ini membenarkan bahwasanya dulu itu ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabun. Kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Min indillahi dari sisi Allah. Berarti kalau dari sisi Allah, sifatnya sempurna kitab ini. Tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus iman kepada kitab ini. Oke. Nah, seperti itu. Maka Al-Quran di situ adalah pembenar. Bukan cuma sekedar pembenar, tapi juga korektor. Karena kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, ataupun kitab sebelumnya Zabur, iku wis enek editane. Ada masukan, disusupi sama keinginan dari para rohib, pendeta, dari Yahudi, dari Bani Israel, dan lain sebagainya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka ini kufur terhadap Al-Quran. Mereka ini kufur terhadap sang pembawa risalah, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu min qablu, padahal mereka sebelumnya, min qablu itu sebelumnya, ya. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, itu meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah satu Al-Quran, yang kedua adalah Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi kalau dulu perang, wasilahnya itu satu kepada Al-Quran, yang kedua kepada Nabi, terakhir
Nabi yang menjadi penutup para nabi. Jadi mereka itu berwasilah kepada situ. Kalau bahasa kita itu tawasulan. Jadi orang Banu Israel dulu sebelum Rasulullah diutus, sebelum Nabi Isa diutus, dan lain sebagainya, itu nyuwun pangapunten tawasule teng Al-Qur'an, tawasule teng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ini saged cek itu. Siapapun Kanjeng Nabi Adam alaihissalam tawasule teng Kanjeng Rasul ketika meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar aturannya. Jenengan persani Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga tawasulan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jadi lewat Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua Nabi dan Rasul itu disuruh, gampangannya nih saiki tanda tangan MOU antara mereka dengan Allah. Nanti kamu harus mengabarkan bahwasanya ada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, namanya Muhammad, atau dalam bahasa lain Ahmad. Aikamakal. Harus mengabarkan kedatangan Nabi akhir zaman. Tidak boleh tidak. Jadi ada MOU antara para nabi dan rasul dengan Allah Subhanahu wa taala tentang nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para umat nabi-nabi ini itu ngerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Israel pun demikian. Bahkan ketika perang, dia itu berwasilah kepada Al-Quran, Alkitab, dalam arti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Pada saat itu mereka belum tahu bahwasanya itu nanti Rasul ini, Rasul akhir zaman ini lahir dari terah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan bukan dari Yakub alaihi salatu wassalam. Kalau mereka kan terah keturunan Yakub. Sementara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Ismail. Ketika datang, loh kok Nabi yang terakhir, sing selama ini kita arep-arep kita tawasuli kok teko trahliyo dudu trai dewe. Nah, di situ maka terus mereka salah satunya menolak. Goro-goro teko ibu yang nomor 2 karena garwane Kanjeng Nabi Ibrahim yang kita ketahui ada 2, Siti Saroh dan Siti Hajar. Siti Saroh itu pada akhirnya melahirkan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel, maka anak keturunan Israel atau Yakub ini dinamai Bani Israel utawi trah Israel. Sementara Kanjeng Nabi Adam lewat Siti Hajar gadah putra ingkang asmanipun Ismail yang pada akhirnya itu mempunyai anak keturunan. Salah satunya adalah Bani Hashim. Bani Hashim pada akhirnya mempunyai keturunan paling baik yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok sing diangkat teko bojo utawi garwa nomor kalih gah aku begitu. Jadi mereka melihat bukan pada kebenarannya tapi dari personnya. Podo karo iblis. Maksudnya iblis bagaimana? Allah memerintahkan untuk hormat sujud kepada Nabi Adam. Iblis itu melihat pada
objeknya siapa? Nabi Adam. Loh, kono digawe teko tanah kok, sementara aku diciptakan dari api. Aku luweh mulya. Tanpa melihat sang pemberi perintah itu siapa? Allah. Maka jangan pernah kayak begitu. Lihatlah siapa yang memberi perintah itu kepada kita. Kalau kita diperintah untuk syukur, kita lihatlah siapa yang memberi itu. Rasulullah yang memberikan itu. Allah Subhanahu wa taala, kita sami'na wa ata'na. Tanpa melihat bahwasanya misalnya nggih nyuwun pangapunten. Posisi suami dengan istri. Istri kan disuruh untuk taat. Terkadang kita itu melihat jelegere sang suami itu bagaimana. Wong iwe kaya ngono senengane ngamukan dan lain sebagainya kok. Mosok aku kon hormat karo wong sing kaya ngono. Nah, lihat itu melihat pada objek toh, bukan melihat pada subjek kan? Padahal kalau misalnya kita melihat pada subjek atau yang memberikan perintah itu contohnya Allah ataupun Rasulullah Muhammad SAW, boleh jadi karena keterikatan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah terus kemudian membalikkan hati sang suami itu menjadi sayang terhadap panjenengan. Kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kan begitu. Ora mungkin wong kaya ngono kok dadi terus loman, dari sing biasane cetil kok dadi loman. Ora mungkin. Lho, jenengan menafikan Allah. Kados ngoten niku. Nah, siapa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Ketika Rasul ini datang, yaitu Nabiullah Muhammad SAW kepada mereka, siapa mereka? Banu Israel. Siapa Banu Israel itu? Yang tinggal di Madinah. Bani Quraidhah, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani yang lain yang mungkin lebih kecil. Tapi suku yang terbesar 3 itu tadi. Ma'arofu, apa yang mereka ketahui sifat-sifatnya, karena diterangkan di dalam Taurat, karena diterangkan di dalam Injil dan lain sebagainya tentang sifat Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan secara detail sifat-sifatnya, termasuk para pengikutnya. Maka banyak pendeta itu mengetahui, oh iki Rasulullah. Karena tidak mungkin yang namanya Rasulullah itu mesti itu ketinggal, mesti diderek ke kali awan. Karena Rasulullah salah satu khususianya tidak mempunyai laler, tidak pernah mencok di dalam tubuh Rasulullah Muhammad SAW yang harum itu. Nggak pernah. Awake dhewe ratu sedina. Allah. La haula wala quwata illa billah. Wis kecut ra umum. Rasulullah keringetan itu enggak kecut tapi malah justru wangi. Sementara kita berbeda. Kalau kumpul sama orang yang tinggi, Rasulullah sama. Kalau kumpul sama orang yang ya tengah-tengah ya sama. Masa iso modat-modat kaya ngono kuwi nang asmane jisime Rasul. Itu kemuliaan Rasulullah yang tidak dimiliki orang lain. Dari jari-jarinya bisa keluar air, awake dhewe gak iso dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan khosois itu kalau misalnya kita hafal, jadi ada qasidah lam yahtalim, ya. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abadah. Niku jenengan apalke? Rumah panjenengan aman. Jenengan dilindungi dari pencurian, dari perampokan, dari kebakaran dan lain sebagainya. Itu qasidah lam yahtalim. Ngoten nggih?
Maka ketika sudah mereka mengetahui sifat-sifat itu yang tersebut di dalam Taurat ataupun Injil ini pada Nabi Muhammad SAW, kafaru, mereka terus ingkar goro-goro niki dari trah Nabi Ismail dudu trai deknen. Maka ketika mereka mengkufuri Kanjeng Rasul Muhammad SAW, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kados ngoten. Tambah setunggal melih. Bisa mastarau bi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adabum muhin. Nggih. Bisa niku saelek-eleke. Nggih. Bisa niku saawon-awon. Bisa mah niku saawon-awone napa ingkang istarau bi anfusahum. Nopo ingkang piyambake sade. Istaro yastari itu kan sade. Jual beli ya, istaro anastari, saya membeli. Jadi sangatlah buruk, elek banget. Apa yang mereka jual itu masalah keimanan itu dengan keduniawiaan. Panjenengan pirsani. Bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Mereka itu jauh-jauh hari sebelumnya itu iman sama Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan mereka nanti-nanti, ketika datang megah iman. Walaupun sudah terdapat di dalam Alkitab mereka, mereka tidak mau iman. Mereka lebih menginginkan hawa nafsu mereka. Itulah jual beli yang sangat merugikan atau seburuk-buruknya jual beli. Karena mereka menggantinya dengan kekufuran. Dengan bersani, sebabnya itu apa mereka kok tidak? Bagian niku bagyun niku drengki iri. Maka jangan sampai kedengkian, keirian itu masuk di dalam hati kita. Makanya seperti saya katakan, loh kok teko anak keturunan ibu nomor 2, kok bukan dari Ibu Siti Saroh, tapi dari Ibu Siti Hajar. Padahal Ibu Siti Hajar kan dari istri yang kedua. Ini betul. Seperti itu. Jadi mereka, kok teko kono piye? Akhirnya mereka tidak mau iman. Maka jangan sekali-kali kita memasukkan bagyun utawi drengki, iri dan lain sebagainya. Kok yang dapat kemuliaan itu toh, kok sing diangkat kok iku kok. Padahal kuwi kan wong ora cetha. Kudune aku ndak disebut. Di hadapan orang-orang lho wong kuwi ora patut toh. Maksudnya sing patut diknin gitu loh. Nggih. Nah, janganlah kayak gitu. Ini sifat bagian dari sifatnya siapa? Banu Israel yang suka iri dan dengki. Karena yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan orang lain dan bukan dirinya. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih
Lho, kok Allah nurunke kamuliyane kalih sinten sing dikersake Allah. Nah itu hake Allah kok, bukan hakmu. Ketika Allah ngangkat derajat seseorang menjadi kinasihnya Allah, ya itu haknya Allah. Walaupun sebelumnya itu kang ngombe, walaupun sebelumnya itu kang maksiat, walaupun mungkin Islamnya lebih duluan kita daripada dia, tapi Allah punya kuasa untuk ngangkat derajat seseorang. Sakersane Gusti Allah. Harusnya kita, Masya Allah, Gusti Allah yang ngono kuwi ya. Kalau ngersake hambane diangkat derajat itu maksud. Tapi kalau ngebleke hambane maksud gitu juga. Dari orang yang sangat terhormat kemudian jadi orang paling hina. Saged itu Allah. Jadi orang yang dari sebelumnya dikuyo-kuyo dia subhanallah. Jadi itu haknya Allah Ta'ala. Dalam urusan apapun, termasuk urusan duniawi. Dulu itu di Kauman Kudus ada daerah disebut Sentono. Sentono itu karena ada wit ringin gede itu Sentono sekitar itu. Orang-orang di situ itu pekerjaannya remeh dalam arti ya waktu itu masih miskin. Sementara di daerah lain, podo-podo ning desanya itu ada daerah lain yang mungkin merasa nek entuk anake wong kono, anake wong Sentono ora oleh gitu nggih. Gak usah aja entuk karo wong sing ra duwe kuwi gah. Nah, atas izin Allah itu dibalik. Ekonomi orang-orang atau orang-orang yang rumahnya di Sentono itu diangkat. Terus kemudian bukan cuma dari sisi ekonomi, kalau ekonominya naik berarti kan pendidikannya ikut naik. Maka saat sekarang itu bahkan nyuwun pangapunten, orang-orang yang di dusun Sentono itu naik. Ada yang sampai S2, ada yang sampai S3 secara tata pendidikan, ada yang pekerjaannya sebagai pegawai, dan lain sebagainya. Yaitu haknya Allah. Sama, kalau ada dulu, ada satu kampung itu senengane ngombe, main, dan lain sebagainya. Terus kemudian, ojo dolan rono, kono isine wong ngombe karo main tok karo madon. Rono wong sholat jarang. Terus di tempat lain itu santri tenan. Karo Allah, sama Allah itu bisa dibalik atau dijadikan sama. Dulu tempat sing abangan ini itu jarang ngono wong sholat, tapi saiki alhamdulillah sama persis dengan yang santri tadi. Itulah hak Allah. Maka caranya ya minta sama Allah. Ketika Allah mengizinkan, apa yang tidak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, seperti itu. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, karena merasa tinggi, karena merasa lebih baik, karena harusnya dia yang mendapatkan kehormatan dan bukan orang lain, malah justru karena merasa lebih pantas, lebih pinter, lebih macam-macam. Harusnya dia yang mendapatkan kehormatan, akan tetapi tidak. Akhirnya justru orang yang semacam ini mendapatkan murkanya Allah. Contohnya siapa? Iblis. Dulu itu sebelum diciptakan Sayyidina Adam alaihi salam, dia itu iblis, ya, itu nyembah Allah. Taat kepada Allah. Tapi ketika diperintah, loh, iku canyaran aku kon hormat gah kono cah bayi sementara aku wis tuwek kaya ngene. Islame sik aku. Akidahe jelas kuat aku. Amale akeh aku lho, aku kok kon hormat karo cah bayi. Gah. Jadi tidak melihat kepada subjek yang memerintah yaitu Allah, tapi melihat kepada objek yang diperintahkan kita
hormatnya itu kepada siapa? Semacam itu. Orang-orang yang semacam ini, panjenengan bersani, Bapak Ubi Godobinala Godob, mendapatkan murkanya Allah. Walil kafirina adabum muhin. Lan kagem tiang-tiang sing didukani kalih Gusti Allah ingkang kufur kala wau, maka mereka mendapatkan adab yang bagaimana? Muhin itu yang menghinakan. Jadi ada beberapa sifat Bani Israel yang jangan kita ikuti. Yang paling utama dari sekian sifat-sifat yang lain itu merasa lebih baik, lebih suci, lebih pinter, lebih segalanya daripada orang lain. Jadi nganggep dia yang paling benar, dia salah. Maka jangan pernah seperti itu. Kalau kita seperti itu, hati kita tertutup, mata kita tertutup, pendengaran kita tertutup. Tidak akan mendengarkan masukan, saran dari orang lain. Ini kan bersani. Orang-orang semacam itu insya Allah kita mudah kok mendapatinya. Ono wong sing sok kemelinti dan lain sebagainya itu kelihatan insya Allah. Maka kita jangan kayak gitu. Boleh jadi saya benar, tapi saya juga salah. Boleh jadi orang salah, tapi sok wangsule guys. Sok wangsule ada benarnya. Sami dalam pemahamannya Imam Asy-Syafi'i kan gitu. Saya kemungkinan pendapat saya benar. Pendapat orang lain juga benar. Saya ada kemungkinan salah. Orang lain ada kemungkinan benar. Seperti itu. Jadi Imam Syafi'i sing pintere kayak gitu aja begitu. Sementara kita kok kayak gini waliyadzubillah. Ngaten nggih. Ini udah jam 1.18. Mudah-mudahan wonten manfaatipun. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan hamdalah kalih doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qauli hadza astaghfiru wa lakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.